Di samping Vindra ini ada EV Electric Cars, kebanggaan dari Hyundai, top best selling juga dari Hyundai, Ioniq 5, tipe tertinggi, Signature Long Range. Dengan harga 900 jutaan sebelum diskon. Nah, menurut Bapak dan Ibu, mobil ini apakah worth it untuk Bapak dan Ibu miliki dan terparkir di garasi? Apa aja sih spesifikasi dan kelebihan-kelebihan serta after sales dari Ioniq 5 ini? Yuk kita bongkar. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk pembelian cash ataupun kredit, mau nanya-nanya tentang berapa potongan harganya, atau nanti mau ada COP-nya nanti seperti apa, prosesnya nanti seperti apa, bisa menghubungi Pindra direct langsung ke nomor telepon dari bawah. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk cek unit, test drive, Vindra sangat menyarankan untuk cek unitnya langsung, kita test drive apa aja perbedaan warnanya, tipenya, lalu ada misalnya ada rencana untuk mau trade-in atau rencana untuk mau ada COP atau rencana pembelian kredit maupun cash, potongan harganya berapa. Vindra menyarankan untuk cek unit langsung, datang ke Hyundai Bintaro, bertemu dengan Vindra agar Vindra bisa menjelaskan informasi yang jelas dan mendetail. Nomor telepon Vindra ada di bawah. Vindra bantu untuk menyelesaikan setiap permasalahan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Nah, untuk warranty dari Ioniq 5 ini, dia tersedia dengan warranty baterai selama 160.000 km atau 8 tahun. Warranty yang sangat panjang. Lalu untuk warranty kendaraannya 60.000 km atau kelipatan per 15.000 atau 1 tahun, mana yang tercapai lebih dulu, dan servis pertama di servis 1000. Nah, apabila ada yang mau ditanyain, bisa langsung menghubungi Vindra di nomor telepon yang di bawah atau bisa langsung berkunjung ke Hyundai Bintaro, make appointment, kita buat janji temu dengan Vindra agar Vindra bisa menjelaskan info yang jelas dan mendetail kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saran dari Vindra, Bapak dan Ibu jangan terlebih dulu mengambil keputusan untuk melakukan pembelian mobil ini sebelum mengkonsultasikannya dengan Vindra, karena Vindra mungkin bisa memberikan opsi yang lebih baik dan lebih unggul daripada kompetitor atau dari tempat lain. Vindra sangat menyarankan. Datang dulu aja ke Hyundai Bintaro, kita cek unit dan test drive. Ditunggu kedatangannya ya. Terima kasih. Beralih ke bagian depan dari Hyundai Ioniq 5 nih, seperti yang Bapak dan Ibu lihat. Untuk bagian depan ini terpampang logo Hyundai di sini. Lalu di sini juga ada untuk sensor kamera yang ada di sini, kamera 360. Nah, di sini terlihat dan bentuknya seperti ini, seperti yang Bapak dan Ibu lihat. Nah, sangat futuristik dan mewah. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri memiliki lebar setinggi 160 mm. Dan seperti yang Bapak dan Ibu lihat, ini udah sangat tinggi sih kalau menurut Vindra. Ini untuk menerjang banjir di ibu kota sih udah cukup mumpuni mobil ini, dan belum ada kendala juga untuk mobil ini. Dan ini untuk lampunya sudah LED, kita menyebutnya parametric LED. Nah, untuk lampunya, nah metrik seperti ini. Nah, terlihat sangat futuristik bukan? Nah, dibanding yang sebelah. Nah, tapi kalau menurut Vindra sih dengan tampilan seperti ini terlihat gagah, mewah, dan kokoh sih. Nah, menurut Bapak dan Ibu bagaimana sih tampilan dari Ioniq 5 ini? Kita komen di bawah yuk. Kita tunggu komentarnya. Terima kasih. Beralih ke bagian mesin performance dapur pacu dari Hyundai Ioniq 5. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk Ioniq 5 ini dia menggunakan daya bakar baterai karena ini mobil listrik, dan Vindra izin sambil melihat spesifikasi ya agar Bapak dan Ibu mendapatkan info yang jelas dan mendetail. Nah, untuk yang long range itu kapasitasnya 72,6 kWh. Jarak tempuhnya 451 sampai 481 km dari 100 sampai ke 0. Dan untuk tenaganya 217 PS setara 160 kW dengan torsi 350 Nm. Dan akselerasinya mobil ini sangat cepat sih. Dari 0 ke 100 hanya memerlukan waktu 7,4 detik. Dan Vindra sangat menyarankan Bapak dan Ibu
cek langsung dan test drive untuk ketangguhan dan kebandelan mesin dari Ioniq 5 ini. Vindra kebetulan berkantor di Hyundai Bintaro, jadi Bapak dan Ibu bisa datang langsung aja yang domisilinya dekat atau yang agak jauh pun nggak apa-apa datang ke Hyundai Bintaro. Nanti Vindra bantu asis untuk cek unit dan test drive. Nomor telepon Vindra dan alamat dealernya juga ada di bawah, lengkap. Vindra tunggu ya kabarnya. Terima kasih. Beralih ke bagian kaki-kaki dari Hyundai Ioniq 5, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, untuk Ioniq 5 ini menggunakan velg berukuran ring 20. Dan seperti yang Bapak dan Ibu lihat, ini sangat besar sekali sih. Lalu untuk diameter bannya di 255/45 ring 20. Radius putar di 20. Ini sangat besar sih. Dan untuk di wheelbase-nya, dia di sekitar 3000 mm. Ya itu udah sangat panjang sih kalau menurut Vindra, itu untuk menunjang kabin yang luas dan juga mewah dan eksklusif sih. Nah, nanti kita akan review juga untuk bagian kabinnya. Dan untuk bagiannya juga untuk door trimnya sekarang seperti ini bisa dibuka. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kita buka dan jika kita tutup kembali dia akan menutup secara otomatis. Itu jika kita matikan. Lalu untuk spionnya juga sudah menggunakan retractable mirror dan ketika mati dia akan menutup secara otomatis. Fitur yang mewah bukan untuk mobil di sekelasnya. Yuk kita cek interiornya, gas. Seperti inilah bagian interior dari Hyundai Ioniq 5. Vindra yang berukuran 175 cm, ini menurut Vindra lega banget sih. Lega, sangat lega, super lega. Nah, ini nyaman sih mobil ini. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, di sini ada meter clusternya terlihat. Di sini ada pendingin kursi juga. Nah, di sini juga lengkap. Nah, di sini ada arah kiblat untuk informasi EV-nya semua ada di sini. Nah, semua lengkap. Nih ada built-in maps juga, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan maps, cukup menggunakan maps bawaan dari kendaraan ini. Jadi sudah lebih aman. Ada arah kiblat juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, navigasi, ponsel, ini proyeksi, suhu kendaraan, konfigur ini memory seat-nya, mode Vale, semua lengkap ada di sini. Nah, lalu di sini juga untuk meter clusternya. Nah, ini untuk suhu di driver dan juga untuk passenger seat-nya ini bisa beda suhunya. Nah, jadi kita udah sangat dimanjain banget untuk interior dari Ioniq 5. Kurang lebih seperti itu dan di sini untuk kursinya di sini ada pendingin kursi juga Bapak dan Ibu. Dan ini menurut Vindra sih fitur yang berguna sih dan mobil ini sih eksklusif. Jadi untuk fitur-fiturnya semua dari kendaraan Hyundai ada semua di mobil ini. Di sini juga ada untuk fitur BlueLink, di sini juga ada SOS, di sini juga ada panoramic sunroof yang bisa dibuka tutup. Nah, sangat nyaman bukan? Nah, nih di sini ada tombol untuk lampu, nah untuk menghidupkan juga, nah semua di sini ada. Semua lengkap dalam satu genggaman. Nah, fitur yang berbeda dari Ioniq 5 Signature Long Range itu ada audio premium dari Bose dan itu belum ada di tipe bawahnya. Ini kalau nggak salah ada 4 sampai 6 titik dan suaranya itu sangat-sangat bagus sih. Bapak dan Ibu Vindra saranin untuk cek unit dan test drive langsung aja ke Hyundai Bintaro agar mendapat full experience terbaik dari mobil Ioniq 5 ini. Terima kasih. Nah, di sini juga ada armrest nih Vindra lihat, di tangan Vindra ini ada armrest yang bisa di-adjust naik turun. Nah, ini nyaman. Lalu di sini juga ada tempat untuk menaruh botol. Nah, kurang lebih di sini tempatnya. Di sini ada tempat untuk wireless charging di port sini. Nah, ini bisa ada tempat wireless charging Bapak dan Ibu semuanya. Di sini juga ada tertambat port USB. Jadi Bapak dan Ibu jika untuk ngecharge bisa menggunakan port USB yang ada di Ioniq 5 ini. Lalu di sini juga ada trunk untuk menaruh barang-barang. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Lalu di sini juga ada lengkap organizer juga lengkap yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti dan ini untuk seatnya dia menggunakan memory seats juga, sudah menggunakan jok elektrik jadi bisa dimaju mundur. Nah, jadi kurang lebih membuat kita menjadi lebih nyaman dalam berkendara untuk rute yang jauh.
Nah, menurut Bapak dan Ibu bagaimana fitur dari Ioniq 5 apakah worth it? Kalau menurut Vindra sih sangat worth it sih. Tulis namanya aja ya di bawah. Makasih. Nah, kita beralih ke bagian fitur-fitur dari tilt steering ini. Nah, tilt steering ini sudah menggunakan tilt steering juga. Ini bisa di-adjust maju mundur, naik turun, naik turun. Nah, sangat nyaman. Nah, lalu di sini juga ada tertera drive mode. Jadi drive mode ini ada 3 mode berkendara, eco, normal, dan sport. Nah, kalau Vindra sih udah nyaman dengan menggunakan mode normal ataupun eco. Tapi kalau Bapak dan Ibu eh, ingin lebih cepat sampai, itu biasanya torsi tarikannya akan lebih menjambak ketika menggunakan mode sport. Lalu di sini juga sudah ada meter kelas apa untuk shift by wire-nya. Nah, ini sudah menggunakan jadi bisa di-adjust drive, parking. Nah, gitu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu semuanya. Lalu di sini juga menggunakan ambient lights juga, itu di situ berwarna biru seperti yang Bapak dan Ibu lihat. Untuk dan ini juga berwarna biru dan ini bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan warna Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu suka warna hijau, suka warna kuning, suka warna merah, itu bisa diganti sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Di sini juga sudah terlengkapi dengan fitur Hyundai Sense. Nah, jadi Bapak dan Ibu apa aja sih Hyundai Sense itu? Nanti Vindra bantu jelasin sewaktu bertemu aja, Bapak dan Ibu bisa datang langsung ke Hyundai Gintaro, kita cek unit dan test drive, apa aja sih kelebihan dari Ioniq 5 ini. Kurang lebih seperti ini tampilan baris kedua dari Hyundai Ioniq 5. Vindra yang berukuran 175 cm ini menurut Vindra lega sih, lega banget. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, di sini ada armrest yang bisa di-adjustable, naik turun, naik turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada untuk pendingin kursinya kurang lebih. Lalu di sini juga untuk membuka spion naik turun. Nah, di sini ada lampu yang bisa di-adjust on off. Di sini ada untuk pegangan tangannya juga. Dan di sini ada port untuk charging. Nah, di sini ada port untuk charging. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada untuk menaruh berkas-berkas. Nah, ini bisa di-adjust juga naik turun. Nah, kurang lebih seperti itu dan jika Bapak dan Ibu charge di sini dia bisa menaruh device-nya di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita udah sangat dimanjain juga di fitur Ioniq 5 ini. Selain itu juga tersedia seat belt-nya di bagian baris kedua dari Ioniq 5 ini. Dan karena ini panoramic sunroof, di sini panoramic sunroof-nya lengkap sampai ke atas. Itu panjang dari depan sampai ke belakang. Jadi kita udah sangat dimanjain untuk fitur-fitur yang ada di Hyundai Ioniq 5 ini. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Dan untuk bagian AC-nya ada di bagian samping, jadi tidak mengganggu estetika dari kendaraan ini. Ada di samping kanan, di samping kiri. Nah, menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Nah, kalau menurut Vinda sih mobil ini sih cukup sempurna sih, perfect sih. Bapak dan Ibu komentarnya bagaimana? Kita tunggu di komentar di bawah. Di Ioniq 5 juga kita tersedia curtain. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin, privasi ini ada curtain yang bisa dinaik turunkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa kurang lebih seperti jika ingin menggunakan jika ingin privacy, nah ini ada curtain yang bisa dipakai. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini bisa di-adjust naik turun sih kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Kurang lebih seperti ini tampilan tampak belakang dari Hyundai Ioniq 5. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat, untuk bagian atasnya tersedia shark fin antena. Lalu di sini juga ada spoiler yang terlihat sangat agresif dan mencolok sih. Lalu di sini ada logo Hyundai, lalu di sini juga ada logo Ioniq 5 dan ini ada parametric LED. Nah, kalau malam ini akan menyala. Keren sih kalau menurut Vindra. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Lalu di sini untuk kameranya sensor ada di bagian bawah. Ini sangat jelas kameranya, sangat jelas dan sangat 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 bagus untuk Ioniq 5 ini dan ini untuk sensor-sensornya lengkap. Semua mobil ini full sensor. Lalu di sini juga ada stop lamp warna merah di bagian kanan dan di bagian kiri. Menurut Vindra ini sangat worth it sih untuk dimiliki. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Nah, mari kita membuka untuk bagian luggage atau bagasi dari Hyundai Ioniq 5. Yuk kita buka. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, menurut Vindra ini sudah sangat lega dan sangat luas sih. Karena wheelbase-nya dia panjang. Jadi mobil kendaraan ini wheelbase-nya juga sangat lega kalau menurut Vindra. Lalu ini bisa dibuka.
Di sini ada untuk portable charging-nya. Nah, sini portable charging-nya kurang lebih bentuknya seperti ini dan ini bisa dipakai. Lalu di sini juga ada tire mobility kit. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, maaf menunggu. Bentuknya seperti ini, tire mobility kit-nya. Nah, ini terpakai banget sih kalau di Indra pakai kepake. Lalu di sini juga ada apar, kotak P3K. Nah, kotak P3K. Lalu di sini ada apar. Nah, kurang lebih seperti itu peralatan dari Ioniq 5 ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita mau tutup, kita tinggal tutup aja karena ini sudah menggunakan elektrik. Simple, elegan, mewah, dan futuristik. Satu kata yang melambangkan Ioniq 5 ini. Terima kasih. Nah, kurang lebih itu spesifikasi dan review dari Ioniq 5 tipe Signature Long Range atau tipe tertinggi. Nah, menurut Bapak dan Ibu bagaimana review dari Vindra? Apakah ada yang terlewat atau kurang? Nah, dan bagaimana untuk kesan pertama atau impresi dari Ioniq 5 ini? Komen aja di bawah, nanti Vindra jika sempat Vindra akan membalas setiap komentar Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu mau dibuatin video apa berikutnya? Kebetulan Vindra stok di Hyundai Bintaro ini lengkap. Jadi Stargazer Kartens, ada kereta N-Line, kereta Alfa, ada Tucson, ada Santa Fe, ada Palisade, Ioniq, Kona, dan berbagai tipe Hyundai lainnya. Mau dibuatin video apa lagi sih Bapak dan Ibu? Komentar di bawah. Vindra dari Hyundai Bintaro izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mau dibuatin video review apa lagi? Komentar aja di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.